Pada abad ke-15, ketika tanah Jawa masih diselimuti kabut kepercayaan lama dan cahaya, Islam baru mulai menyinari pesisir utara. Berdirilah sebuah kawasan kecil bernama Ampel Denta. Di sanalah Sunan Ampel menanamkan dakwah dengan kelembutan, hikmah, dan keteladanan. Para santri datang dari berbagai penjuru Nusantara, menetap di sekitar masjid dan pesantren yang kelak dikenal sebagai Masjid Ampel. Di antara para santri itu, ada seorang lelaki tua yang penampilannya sangat sederhana. Pakaiannya sering tampak usang, sorban putihnya sudah menguning oleh usia, dan langkahnya pelan seolah menahan beban rahasia besar. Tak banyak yang tahu nama aslinya. Orang-orang hanya memanggilnya Mbah Bolong. Julukan itu bukan tanpa sebab. Konon, di dinding kecil tempat beliau sering beribadah, terdapat sebuah lubang bundar bolong yang selalu ia gunakan untuk mengintip arah langit. Banyak yang mengira itu sekadar kebiasaan aneh orang tua. Sebagian santri bahkan menertawakannya, menganggap Mbah Bolong hanya seorang abdi masjid yang terlalu larut dalam wirid dan halwat. Namun Sunan Ampel memandangnya berbeda. Sang wali mengetahui bahwa orang tua itu menyimpan ilmu laduni ilmu yang Allah titipkan langsung ke dalam hati hambanya yang ikhlas. Pada suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan cahaya keemasan menyapu halaman masjid, Sunan Ampel memanggil para santri terdekatnya. Beliau berkata dengan suara tenang, namun penuh makna. Masjid ini kelak akan menjadi pusat umat. Maka kiblatnya harus lurus, bukan hanya pada bangunan, tapi juga pada hati manusia. Masalah arah kiblat memang menjadi pembahasan penting. Di masa itu, belum ada kompas, belum ada alat ukur modern. Banyak masjid dibangun hanya berdasarkan perkiraan arah matahari terbenam. Namun Sunan Ampel menginginkan ketepatan, karena kiblat bukan perkara sepele, ia adalah arah penghambaan. Mbah Bolong, yang sedari tadi duduk bersila di serambi masjid, tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, seolah mendengar panggilan yang tak terdengar oleh telinga manusia lain. Malam itu, ia tidak tidur. Ia berwudu berkali-kali, salat tahajud, lalu duduk menghadap langit. Dari lubang kecil di dinding bolong, yang kelak mengabadikan namanya, ia memperhatikan pergerakan bintang dan bayangan bulan. Di dalam doanya, ia memohon, "Ya Allah, jika Engkau ridha menjadikan hamba sebagai perantara, tunjukkanlah arah rumahmu di tanah suci." Angin malam berdesir pelan, di Ampel Denta, sebuah takdir besar mulai bergerak. Dan Mbah Bolong, yang selama ini dianggap remar, sedang dipilih untuk memikul amanah yang akan dikenang sepanjang zaman. Malam di Ampel Denta terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu minyak telah dipadamkan satu persatu, dan suara langkah para santri mulai menghilang. Hanya desir angin yang membawa aroma laut dari utara, menyelinap di sela-sela bangunan kayu pesantren. Di saat kebanyakan orang terlelap, Mbah Bolong justru duduk tegak di sudut masjid, matanya menatap langit tanpa berkedip. Lubang kecil di dinding masjid yang dibuatnya sendiri bertahun-tahun lalu menjadi jendela pengamatannya. Dari sanalah ia mengamati perjalanan bintang, pergeseran bulan, dan bayangan cahaya yang memantul di halaman masjid. Setiap gerak langit dicatatnya dalam ingatan, bukan dengan tinta dan kertas, melainkan dengan hati yang bersih dari pamrih. Mbah Bolong bukan ahli falak seperti yang dikenal sekarang. Ia tak mempelajari hitungan rumit, tak pula membawa alat ukur. Ilmunya lahir dari tirakat panjang, puasa, zikir, dan doa yang tak pernah putus. Ia percaya langit dan bumi tunduk pada kehendak Allah, dan siapa yang mendekat dengan ikhlas akan diberi petunjuk. Pada malam ketujuh tirakatnya, hujan rintik turun perlahan. Awan tipis bergerak menyingkap bulan. Tiba-tiba, Mbah Bolong merasakan getaran halus di dadanya. Ia memejamkan mata, dan dalam keheningan itu, seolah-olah sebuah garis cahaya terlukis di hadapannya membentang lurus dari tempat ia duduk menuju arah barat laut. Ia membuka mata dengan napas bergetar. Cahaya itu tak benar-benar terlihat oleh mata kasar, namun keyakinan di hatinya begitu kuat. Ia segera berdiri, mengambil sebatang kayu kecil, lalu menancapkannya di tanah halaman masjid sesuai arah yang ia rasakan. "Ini bukan kehendakku," gumamnya lirih. "Ini hanya titahmu, ya Rabi." Pagi harinya, para santri mulai beraktivitas seperti biasa. Mereka melihat kayu kecil tertancap miring di halaman. Beberapa tertawa kecil, mengira Mbah Bolong kembali melakukan kebiasaan anehnya. Namun saat Sunan Ampel keluar dari kediamannya, pandangannya langsung tertuju pada kayu tersebut. Beliau berhenti, menatap lama, lalu memanggil Mbah Bolong dengan isyarat tangan.
Dari mana arah ini engkau dapatkan? Tanya Sunan Ampel lembut. Mbah Bolong menunduk hormat. Hamba hanya mengikuti isyarat langit dan doa. Kanjeng Sunan. Sunan Ampel terdiam. Hatinya bergetar, sebab arah yang ditunjukkan Mbah Bolong selaras dengan petunjuk batin yang ia rasakan selama ini. Namun sebagai pemimpin umat, beliau tak ingin gegabah. Ia memerintahkan agar kayu itu tidak dicabut dan memanggil beberapa santri senior untuk mengamati bayangan matahari selama beberapa hari. Hari demi hari berlalu, bayangan matahari saat waktu zuhur dan asar selalu seolah menyapa arah kayu itu. Keraguan perlahan berubah menjadi keheranan. Mbah Bolong kembali menyendiri. Ia tahu ujian belum selesai. Petunjuk langit telah turun, namun pengakuan manusia masih menjadi jalan panjang. Dan di balik semua itu, Allah sedang menyiapkan peristiwa besar yang akan mengikat nama Masjid Ampel dengan sejarah kiblat yang lurus hingga akhir zaman. Kabar tentang kayu penanda arah kiblat yang ditancapkan Mbah Bolong mulai menyebar di lingkungan pesantren Ampel Denta. Apa yang awalnya hanya dianggap keanehan seorang tua, kini berubah menjadi bahan perbincangan serius. Para santri terbelah, sebagian mulai percaya, sebagian lagi diliputi keraguan. Di serambi masjid, sekelompok santri muda berbisik-bisik. Mana mungkin arah kiblat ditentukan hanya dengan doa dan melihat langit, benar. Tanpa hitungan, tanpa petunjuk dari Makkah, bagaimana bisa yakin? Keraguan itu wajar. Pada masa itu, perjalanan ke Tanah Suci sangat berat dan memakan waktu bertahun-tahun. Informasi tentang arah Ka'bah di Jawa hanya berdasar cerita para saudagar dan ulama musafir. Karena itu, banyak masjid di pesisir utara dibangun sekadar menghadap barat, tanpa ketepatan. Beberapa santri senior bahkan mengusulkan agar kayu penanda itu dicabut, khawatir akan menimbulkan fitnah. Mereka mendatangi Sunan Ampel dan menyampaikan kegelisahan mereka dengan penuh adab. Kanjeng Sunan, kata salah seorang, kami khawatir umat kelak berselisih jika arah kiblat ditetapkan tanpa dasar yang jelas. Sunan Ampel mengangguk pelan, wajahnya tenang, namun sorot matanya dalam. Keraguan kalian adalah tanda akal yang bekerja, jawabnya. Namun jangan lupa, petunjuk Allah tidak selalu datang melalui hitungan manusia. Beliau lalu memerintahkan agar dilakukan pengamatan lebih lama. Bayangan matahari, posisi bintang, dan waktu-waktu salat diamati secara cermat. Santri yang memahami ilmu falak sederhana diminta mencatat perubahan arah bayangan tongkat setiap hari. Di tengah hiruk-pikuk itu, Mbah Bolong memilih diam. Ia tidak membela diri, tidak pula menjelaskan apapun. Saat dicibir, ia hanya tersenyum. Saat ditanya, ia menunduk dan menjawab singkat. Jika benar, Allah akan meneguhkan. Jika salah, hamba siap menanggung. Kesabarannya justru membuat sebagian orang semakin heran. Tidak ada sedikit pun ambisi dalam dirinya. Ia tetap menyapu halaman masjid, menimba air wudhu, dan menjadi orang pertama yang datang untuk salat berjamaah. Suatu malam, seorang santri muda mengikuti Mbah Bolong secara diam-diam. Ia ingin tahu apa yang dilakukan orang tua itu saat semua orang tidur. Dari kejauhan, ia melihat Mbah Bolong salat lama sekali, menangis dalam sujudnya. Setelah itu, ia duduk menghadap arah kayu penanda, berzikir tanpa suara hingga fajar menyingsing. Santri itu pulang dengan hati bergetar. Keraguan yang selama ini ia simpan perlahan runtuh, digantikan rasa hormat yang mendalam, namun ujian belum berhenti. Dari luar Ampel, beberapa tokoh masyarakat mulai mempertanyakan keputusan Sunan Ampel yang seolah memberi ruang pada cara gaib. Tekanan semakin besar, Masjid Ampel bukan masjid biasa, ia adalah pusat dakwah. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar. Sunan Ampel menyadari, saat penentuan hampir tiba, Allah sedang menguji bukan hanya Mbah Bolong, tetapi juga kesabaran, kebijaksanaan, dan keimanan seluruh umat di Ampel Denta. Dan di balik kesunyian Mbah Bolong, doa-doa terus naik ke langit, menunggu saat kebenaran ditampakkan tanpa keraguan sedikit pun. Pagi itu suasana di Ampel Denta berbeda dari biasanya. Langit cerah tanpa awan, seakan turut menyaksikan peristiwa yang akan menentukan sejarah. Di halaman Masjid Ampel, para santri, tokoh masyarakat, dan penduduk sekitar telah berkumpul. Mereka menunggu keputusan akhir tentang arah kiblat yang selama berminggu-minggu menjadi perbincangan. Sunan Ampel berdiri di serambi, wajahnya teduh, namun penuh wibawa. Di hadapannya masih tertancap kayu kecil penanda arah yang ditanam oleh Mbah Bolong. Tak ada perubahan posisi sedikit pun sejak pertama kali ditancapkan.
Beliau mengangkat tangan memberi isyarat agar semua tenang. Hari ini, ujar Sunan Ampel, kita akan menyaksikan dengan mata dan hati, apakah arah ini benar-benar menuju Baitullah. Beberapa santri yang memahami perhitungan sederhana telah menyiapkan tongkat bayangan dan penanda waktu. Mereka memperhatikan posisi matahari saat mendekati waktu zuhur. Bayangan tongkat perlahan bergerak, garisnya makin jelas di atas tanah. Semua mata tertuju pada satu titik. Ketika matahari mencapai puncaknya, bayangan tongkat jatuh tepat sejajar dengan garis arah kayu penanda. Tidak melenceng ke kiri, tidak pula ke kanan. Beberapa santri terdiam, napas mereka tertahan. Periksa lagi saat asar, perintah Sunan Ampel tenang. Waktu asar tiba, bayangan kembali diperhatikan. Hasilnya sama, arah kayu penanda tetap selaras dengan perhitungan bayangan. Murmur kecil terdengar di antara kerumunan. Keraguan yang selama ini bersemi perlahan layu oleh kenyataan. Namun Sunan Ampel belum berbicara. Ia memandang Mbah Bolong yang berdiri agak jauh, menunduk tanpa berani menatap siapapun. Mbah, panggil beliau lembut. Mendekatlah. Langkah Mbah Bolong pelan. Wajahnya basah oleh air mata yang tak ia sadari. Ia berdiri di samping kayu penanda itu. Sunan Ampel lalu berkata lantang. Bukan kayu ini yang menunjukkan arah. Bukan pula ilmu manusia semata. Allah lah yang membimbing siapapun yang dikehendakinya. Hari ini, kita menyaksikan bahwa arah ini benar. Suasana hening berubah menjadi haru. Beberapa santri yang dulu meragukan menundukkan kepala. Ada yang menitikkan air mata. Mereka menyadari bahwa kebenaran kadang datang dari jalan yang tak disangka. Sejak hari itu, arah kiblat Masjid Ampel ditetapkan mengikuti garis yang ditunjukkan Mbah Bolong. Lubang kecil di dinding masjid tempat ia biasa mengamati langit tak pernah ditutup. Ia dibiarkan menjadi saksi bisu perjalanan batin seorang hamba. Namun Mbah Bolong sendiri tak berubah. Ia tetap menyapu halaman, tetap duduk di sudut masjid, tetap menjadi orang yang pertama datang dan terakhir pulang. Ketika orang-orang mulai memujinya, ia hanya berkata singkat. Hamba hanya penunjuk debu. Yang menentukan arah tetap Allah. Ampel Denta pun semakin dikenal. Bukan hanya sebagai pusat dakwah, tetapi sebagai tempat di mana ketulusan dan doa membuahkan petunjuk nyata. Dan dari hari itu, nama Mbah Bolong mulai dikenang bukan sebagai orang tua aneh, melainkan sebagai hamba yang diberi amanah menegakkan arah sujud umat. Sejak hari penentuan itu, suasana di Ampel Denta berubah. Para santri memandang Mbah Bolong dengan rasa hormat yang baru. Mereka yang dulu berbisik ragu kini menundukkan kepala ketika berpapasan. Namun perubahan terbesar justru tidak terjadi pada dirinya, melainkan pada hati orang-orang yang menyaksikan ketulusan itu. Mbah Bolong tetap seperti biasa. Ia bangun sebelum azan subuh, membersihkan serambi Masjid Ampel, menimba air untuk wudu, lalu duduk diam di sudut yang sama. Tidak ada tanda kesombongan, tidak ada cerita berlebih tentang petunjuk langit yang pernah ia terima. Suatu hari seorang santri muda memberanikan diri bertanya, Mbah, bagaimana rasanya diberi karunia mengetahui arah kiblat? Mbah Bolong tersenyum tipis. Keriput di wajahnya tampak makin dalam saat ia berkata pelan. Karunia bukan untuk dirasakan, nak. Karunia adalah amanan. Jika hati merasa memiliki, saat itu juga cahaya bisa dicabut. Jawaban itu membuat santri tersebut terdiam. Ia baru memahami bahwa keistimewaan sejati bukan pada kemampuan, tetapi pada kerendahan hati setelahnya. Sunan Ampel pun semakin sering berbincang dengan Mbah Bolong. Namun pembicaraan mereka jarang terdengar orang lain. Keduanya sering duduk lama dalam diam, seolah bahasa hati lebih banyak berbicara daripada kata-kata. Pada suatu sore, ketika angin laut bertiup lembut, Sunan Ampel berkata, Mbah, Allah telah memuliakanmu dengan cara yang tersembunyi. Namun kemuliaan yang paling tinggi adalah istiqamah setelahnya. Mbah Bolong mengangguk perlahan. Hamba hanya takut satu hal, Kanjeng Sunan. Apa itu? Takut hati ini berubah karena pujian manusia. Sunan Ampel tersenyum, selama engkau masih takut, insya Allah engkau aman. Waktu terus berjalan, masjid semakin ramai. Banyak saudagar dan musafir datang untuk belajar. Mereka mendengar kisah tentang arah kiblat yang tepat tanpa alat. Namun ketika mencari sosok Mbah Bolong, mereka sering tak menyadari bahwa orang tua yang sedang menyapu halaman itulah yang mereka cari. Ia memang memilih tersembunyi, namun ada satu hal yang tetap ia jaga, lubang kecil di dinding masjid. Setiap malam, ia masih duduk menghadap ke sana. Bukan lagi untuk memastikan arah,
melainkan untuk menjaga hatinya tetap lurus sebagaimana kiblat yang telah ditetapkan. Sebagaimana bangunan butuh arah, gumamnya dalam doa. Hati juga butuh kiblat. Jika hati melenceng, lebih berbahaya daripada bangunan yang miring. Tak ada yang tahu bahwa tubuhnya mulai melemah. Usia dan tirakat panjang perlahan menggerogoti tenaganya. Tetapi ia menyembunyikan rasa sakitnya agar tak merepotkan siapapun. Ampel Denta semakin berkembang. Namun di balik keramaian itu, seorang hamba Allah sedang bersiap menghadapi perjalanan terakhirnya dengan hati yang tetap menghadap kiblat, tanpa sedikit pun berpaling. Musim berganti di Ampel Denta. Angin laut yang biasanya membawa kesejukan kini terasa lebih dingin menusuk tulang. Di sudut serambi Masjid Ampel, tubuh Mbah Bolong mulai tampak semakin rapuh. Langkahnya melambat, napasnya kerap terengah, namun tak sekalipun ia meninggalkan salat berjamaah. Beberapa santri mulai menyadari perubahan itu. Wajahnya yang dulu berseri kini pucat, tetapi sorot matanya justru semakin dalam dan jernih. Seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang tak mampu ditangkap oleh orang lain. Suatu malam, setelah salat Isya, Mbah Bolong memanggil seorang santri muda yang dulu paling keras meragukannya. "Nang," ucapnya lembut, "jika suatu hari aku tak lagi duduk di sini, jangan biarkan hatimu goyah oleh pujian manusia atau cercaan mereka." Santri itu tercekat. "Mbah, jangan berkata begitu. Panjenengan akan panjang umur." Mbah Bolong tersenyum. Panjang atau pendek umur bukan ukuran kemuliaan. Yang penting adalah bagaimana akhir kita. Malam-malam berikutnya, ia semakin sering berlama-lama dalam sujud. Tangisnya lirih namun panjang. Beberapa santri yang terbangun untuk tahajud melihat punggungnya yang kurus bergetar dalam doa. Sementara itu, Sunan Ampel seakan telah memahami isyarat halus dari perubahan itu. Beliau lebih sering mendekati Mbah Bolong, berbincang dengan nada yang syarat makna. Suatu sore, di bawah cahaya matahari yang meredup, Sunan Ampel bertanya, "Mrat, apakah engkau telah bersiap?" Mbah Bolong menunduk, air mata jatuh membasahi janggut putihnya. "Hamba hanya berharap diwafatkan dalam keadaan hati tetap lurus seperti kiblat masjid ini." Hari itu angin berembus lebih kencang dari biasa. Daun-daun berjatuhan di halaman masjid. Mbah Bolong memandang kayu penanda arah kiblat yang kini telah digantikan dengan garis tetap di bangunan masjid. Ia tersenyum kecil. "Jika arah sudah tegak," bisiknya, "tugasku selesai." Beberapa hari kemudian, tubuhnya benar-benar melemah. Ia tak lagi kuat menyapu halaman. Para santri bergantian menjaganya. Namun di sela-sela sakitnya, bibirnya tak pernah berhenti berzikir. Pada malam Jumat yang sunyi, langit tampak cerah dipenuhi bintang. Mbah Bolong meminta didudukkan menghadap kiblat. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berucap, "Ya Allah, sebagaimana engkau luruskan arah masjid ini, luruskan pula jalanku menujumu." Kalimat itu menjadi doa terakhir yang terdengar dari lisannya. Ampel Denta terdiam, udara malam terasa berat. Seorang hamba yang sepanjang hidupnya menyembunyikan kemuliaan kini sedang menapaki pintu keabadian. Dan di sudut masjid, lubang kecil di dinding itu tetap terbuka seakan menjadi saksi bahwa pernah ada seorang lelaki tua yang menjaga arah sujud umat dengan doa dan ketulusan. Malam itu, suasana Ampel Denta begitu hening. Bintang-bintang bertaburan di langit, seolah ikut menyaksikan saat-saat terakhir seorang hamba yang telah menjaga arah sujud umat. Di dalam ruang sederhana dekat serambi Masjid Ampel, Mbah Bolong terbaring dengan tubuh lemah, namun wajah yang tenang. Beberapa santri duduk mengelilinginya. Di sudut ruangan, terdengar lirih lantunan ayat suci Al-Quran. Angin malam masuk perlahan melalui celah dinding kayu, menyentuh wajah tua yang kini dipenuhi cahaya ketenangan. Sunan Ampel hadir di sisinya. Beliau memegang tangan Mbah Bolong yang kurus dan dingin, tidak banyak kata diucapkan. Dua hati yang telah lama terikat dalam perjuangan dakwah itu saling memahami dalam diam. "Mbah," ucap Sunan Ampel lembut, "engkau telah menjaga kiblat bangunan ini. Semoga Allah menjaga kiblat hatimu hingga akhir." Bibir Mbah Bolong bergerak perlahan. Dengan sisa tenaga, ia berbisik, "Semua karena Allah. Hamba hanya menumpang lewat." Air mata para santri jatuh, tanpa bisa dibendung. Mereka yang dulu meragukan kini merasa kehilangan yang amat dalam. Mereka baru benar-benar menyadari nilai seorang hamba ketika saat perpisahan telah tiba. Mbah Bolong meminta diposisikan menghadap kiblat. Dengan napas tersisa, ia mengucap dua kalimat syahadat, suaranya pelan tetapi jelas.
Setelah itu, wajahnya tersenyum tipis, senyum yang begitu ringan, seolah ia baru saja menemukan arah pulang yang sesungguhnya. Napasnya berhenti, hening. Tak ada suara tangis keras. Yang ada hanyalah kesunyian yang penuh haru. Seakan seluruh Ampel Denta menundukkan kepala dalam hormat, kabar wafatnya cepat menyebar. Pagi harinya, masyarakat berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka mengenang kisah tentang kayu kecil penanda arah kiblat. Mereka mengingat kembali kesederhanaannya, kesabarannya, dan kerendahan hatinya. Jenazahnya dimakamkan tidak jauh dari kawasan masjid. Prosesi berlangsung sederhana, sebagaimana hidupnya. Tidak ada kemegahan, tidak ada pujian panjang, hanya doa-doa yang mengalir tulus dari hati orang-orang yang pernah disentuh keteladanannya. Setelah pemakaman selesai, Sunan Ampel berdiri menghadap para santri. Ingatlah, beliau berkata tenang, yang membuat seseorang mulia bukan karena ia dikenal manusia, tetapi karena ia dikenal di langit. Sejak hari itu, kisah Mbah Bolong tidak lagi menjadi bahan perdebatan. Ia menjadi pelajaran tentang ketulusan, tentang istiqamah, dan tentang hati yang lurus, bagaimana kiblat yang telah ia tegakkan. Namun kisahnya belum selesai, karena setelah kepergiannya, peristiwa-peristiwa lain mulai terjadi, tanda bahwa Allah benar-benar memuliakan hamba yang menjaga arah dengan ikhlas. Seusai wafatnya Mbah Bolong, Ampel Denta tidak lagi sama. Kehilangan itu terasa sunyi, terutama setiap menjelang subuh, ketika serambi Masjid Ampel tampak kosong tanpa sosok tua yang biasa duduk lebih dulu dari siapapun. Namun justru setelah kepergiannya, banyak peristiwa kecil terjadi, peristiwa yang membuat orang-orang semakin memahami kedalaman hidupnya. Beberapa santri bersaksi bahwa pada malam-malam tertentu, ketika mereka bangun untuk tahajud, hati mereka terasa lebih khusyuk saat duduk di dekat lubang kecil di dinding masjid tempat Mbah Bolong biasa mengamati langit. Bukan karena ada sesuatu yang terlihat, tetapi karena ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Seorang santri senior pernah bermimpi melihat Mbah Bolong berdiri di halaman masjid, tersenyum, lalu menunjuk ke arah kiblat yang telah ditetapkan. Dalam mimpi itu ia berkata, "Jangan hanya luruskan bangunan, luruskan juga niat." Mimpi itu menyebar dari mulut ke mulut, bukan untuk mengagungkan sosoknya, tetapi untuk mengingatkan bahwa perjuangan menjaga hati adalah tugas sepanjang hayat. Sementara itu, para musafir yang datang dari jauh sering terheran-heran. Mereka mendapati bahwa arah kiblat Masjid Ampel sangat tepat, bahkan ketika dibandingkan dengan perhitungan para ahli falak dari negeri lain, garisnya hampir tak memiliki selisih berarti. Hal itu semakin menguatkan keyakinan masyarakat bahwa apa yang dilakukan Mbah Bolong bukanlah kebetulan. Ia adalah buah dari doa panjang dan ketulusan yang tak terlihat. Namun Sunan Ampel selalu mengingatkan, jangan jadikan kisah ini untuk mengagungkan manusia. Jadikan ia pelajaran bahwa Allah mampu memberi petunjuk melalui siapa saja. Lubang kecil di dinding masjid tetap dibiarkan terbuka. Ia menjadi simbol sederhana bahwa petunjuk bisa datang dari celah kecil, asalkan hati bersih dan tidak tertutup kesombongan. Tahun demi tahun berlalu, nama Mbah Bolong mulai disebut dalam cerita-cerita lisan para santri kepada generasi berikutnya. Kisahnya hidup bukan dalam kitab tebal, tetapi dalam ingatan dan keteladanan. Dan setiap kali azan berkumandang, setiap kali saf-saf jamaah berdiri rapi menghadap kiblat, ada jejak doa seorang lelaki tua yang menyatu dalam arah itu. Ampel Denta terus berkembang. Namun nilai terbesar yang diwariskan Mbah Bolong bukanlah sekadar ketepatan arah bangunan, melainkan pesan bahwa kiblat sejati ada pada hati yang lurus kepada Allah. Waktu terus berjalan, dan Ampel Denta semakin dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di tanah Jawa. Para santri yang telah menimba ilmu dari Sunan Ampel mulai berpencar ke berbagai wilayah Gresik, Tuban, Demak, hingga pedalaman Jawa. Mereka membawa ajaran tauhid, akhlak, dan juga kisah-kisah teladan yang menguatkan hati umat. Di antara kisah yang sering mereka ceritakan adalah tentang seorang lelaki tua sederhana yang menjaga arah kiblat dengan doa dan tirakat, Mbah Bolong. Di pasar-pasar kecil pesisir, di serambi langgar desa, hingga di rumah para saudagar, cerita itu mengalir dari satu mulut ke mulut lainnya. Orang-orang terkesan bukan karena keajaiban arah kiblat semata, tetapi karena kerendahan hati sosok yang mengalaminya. Beliau tidak pernah mengaku alim, kata seorang santri di Tuban kepada murid-muridnya. Beliau tidak pernah meminta dihormati. Justru setelah kebenaran terbukti, beliau makin menyembunyikan dirinya.
Kisah itu memberi pelajaran penting bagi para dai muda, bahwa dakwah bukan soal kemasyhuran, melainkan keikhlasan. Bahwa ilmu bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk diamalkan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa tahun kemudian, ketika masjid-masjid baru dibangun di berbagai daerah, para ulama mulai lebih berhati-hati dalam menentukan arah kiblat. Ilmu falak mulai dipelajari lebih serius. Perhitungan posisi matahari dan bintang semakin diperhatikan. Tanpa disadari, kisah Mbah Bolong telah menumbuhkan kesadaran baru tentang pentingnya ketepatan dalam ibadah. Namun para ulama selalu mengingatkan, jangan mencari karaman, carilah istiqamah. Di Ampel sendiri, para peziarah yang datang ke kawasan makam sering mendengar kisah tentang lubang kecil di dinding masjid. Sebagian dari mereka melihatnya sebagai simbol kesederhanaan, bahwa lubang kecil pun bisa menjadi jalan cahaya, jika digunakan untuk mencari ridha Allah. Nama Mbah Bolong mungkin tak tercatat dalam kitab sejarah besar kerajaan. Ia bukan panglima perang, bukan pula pemimpin wilayah. Namun di hati masyarakat, ia hidup sebagai contoh bahwa orang biasa pun dapat menjadi luar biasa ketika hatinya lurus. Dan setiap kali saf-saf salat di Masjid Ampel berdiri rapat menghadap kiblat, seolah ada pesan tak terdengar yang berbisik. Luruskan niatmu sebagaimana engkau meluruskan barisan. Kisah itu terus mengalir, melewati generasi demi generasi, dari abad ke abad, dari lisan ke lisan. Tidak selalu sama dalam detailnya, tetapi tetap sama dalam maknanya. Bahwa keikhlasan adalah cahaya, dan cahaya tak pernah benar-benar padam. Berabad-abad telah berlalu, sejak masa Ampel Denta yang sederhana. Bangunan telah diperbarui, halaman telah diperluas, dan zaman telah berubah. Namun Masjid Ampel tetap berdiri sebagai saksi perjalanan dakwah di tanah Jawa. Di antara dinding-dinding tuanya, tersimpan satu kisah yang terus hidup. Kisah seorang lelaki sederhana yang dikenal sebagai Mbah Bolong. Lubang kecil di dinding itu yang dahulu menjadi tempatnya mengamati langit tetap dikenang dalam cerita masyarakat. Bukan karena bentuknya, bukan pula karena ukurannya, tetapi karena maknanya. Ia melambangkan bahwa petunjuk Allah bisa datang melalui celah yang kecil, melalui hati yang bersih, melalui hamba yang tak dikenal. Warisan terbesar Mbah Bolong bukanlah sekadar ketepatan arah kiblat. Warisan itu adalah pelajaran bahwa ibadah tidak hanya soal gerakan tubuh, tetapi soal arah hati. Sunan Ampel pernah berpesan kepada para santrinya, bangunan bisa kita luruskan dengan tangan, tetapi hati hanya bisa diluruskan dengan keikhlasan. Pesan itu terus diwariskan, generasi demi generasi datang dan pergi. Para peziarah berziarah, para santri belajar, para musafir singgah. Sebagian mungkin datang dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan doa dan harapan. Namun siapapun yang mendengar kisah Mbah Bolong biasanya pulang dengan satu renungan. Sudahkah kiblat hatiku lurus? Di zaman yang semakin ramai dan penuh godaan, kisah ini terasa semakin relevan. Banyak orang sibuk mencari pengakuan, mengejar pujian, atau ingin dikenal sebagai orang berilmu. Padahal, seperti Mbah Bolong, kemuliaan sejati seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan. Ia tidak menulis kitab, ia tidak mengajar di mimbar besar, ia tidak meminta dihormati, ia hanya menjaga satu hal, agar arah sujud umat tidak melenceng. Dan mungkin itulah sebabnya namanya tetap hidup dalam ingatan. Setiap kali azan berkumandang di Masjid Ampel, setiap kali jamaah berdiri merapatkan saf menghadap kiblat, ada doa-doa lama yang seolah masih bergema doa seorang hamba yang memohon agar hatinya tetap lurus hingga akhir. Kisah Mbah Bolong mengajarkan bahwa setiap manusia punya kiblat dalam hidupnya. Jika kiblat itu adalah alat, maka langkah akan mantap meski jalan sunyi. Jika kiblat itu pujian manusia, maka hati mudah goyah. Pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa besar peran kita di mata dunia, tetapi seberapa lurus arah kita di hadapannya. Dan sebagaimana kiblat Masjid Ampel yang tetap tegak hingga kini, semoga hati kita pun senantiasa diarahkan pada tujuan yang sama menghadap kepada Allah dengan penuh keikhlasan.